memang tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Disitulah yang harus dipompa. Disitulah jawaban mengapa sumur resapan itu penting. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan bagaimana cara penanganan banjir antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Dan saya kira ini juga itu sangat kontras sahabat-sahabat. Bagaimana Anies cara penanganannya banjir di Jakarta dan bagaimana Pak Ahok cara penanganan banjirnya di Jakarta. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. DKI mengirimkan alat-alat mulai dari truk damkar sampai pompa mobile ke lokasi-lokasi yang cekung sebelum hujan. Jadi kalau teman-teman lihat, mendung alat-alat itu sudah berada di lokasi-lokasi yang terduga akan mengalami genangan sampai banjir. Mengapa? Karena memang tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Disitulah yang harus dipompa. Disitulah jawaban mengapa sumur resapan itu penting. Sumur resapan itu penting untuk daerah apa? Daerah yang cekung. Kalau daerahnya tidak cekung, air mudah mengalir. Tapi di daerah-daerah yang cekung, ketika terjadi hujan dengan volume yang amat tinggi, lalu diandalkannya pompa untuk mengalirkan ke tempat lain. Nah, kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik, bukan semata-mata secara politik. Karena itu yang dibutuhkan untuk ini adalah program sumur resapan di kawasan-kawasan yang cekung. Di setengah udah tenggelam karena memang udah di bawah muka laut 2,8 meter. Artinya apakah kemudian tidak ada hal yang bisa dilakukan? Makanya harus bikin bendungan untuk menghadapi itu, harus bikin tanggul di sisi utara dan pakai pompa seperti di Rotterdam, di Belanda ya begitu. Lalu semua yang dari selatan ini kita usahakan daerah-daerah dan sungai sistemnya di Bogor segala macam ada waduk kampungan. Kalau sampai nggak ada pun semua sungai-sungai, penghubung sungai, inti air kan bagaimana membagi rata, bukan ditampung. Bagaimana kalau air datang banyak, bisa Ciliwung masuk, dia bisa bagi rata nih. Ada sisi hujan yang tidak ada. Tapi dulu kan terjadi 600-800 penghubung sungai, 13 sungai utama ini, waktu tidak banjir dibuang-buangin sampah, terus lama-lama didudukin kan. Rumah-rumah menduduki, sungai-sungai jadi sempit, jadi dangkal, dibuangin sampah. Ya begitu air datang ya nggak bisa nampung. Nah sekarang saya katakan begitu utara tanggul dan pompanya beres, maka kalau orang kebanjiran itu pasti di selatan atau di timur misalnya, atau di barat kalau nggak beres. Tapi itu karena masalah sungainya kurang lebar. Harusnya kalau dia lebar jalannya cepat semua, yang tenggelam utara dong. Kalau utara tenggelam cuma gara-gara pompa rusak atau nggak ada pompa. Atau pas lagi air datang lagi pasang, gimana? Pasti ngandelin pompa. Orang di bawah muka laut kok. Jadi inti cuma itu aja. Yang tinggi kan selatan, yang rendah kan utara. Utara di bawah 2,8 meter. Atau bikin tanggul harus kuat. Tanggul siapin waduk-waduk. Kenapa? Seawall. Kalau Anda nggak siapin waduk, nggak, tanggul biasa dulu. Kalau seawall kan berikutnya kalau orang mau bikin. Menurut saya juga itu nggak segampang itu. Anda jadi masih akan dipending. Kalau Anda bikin satu seawall tertutup, ada 13 sungai yang kotor, kira-kira jadi danau bak sampah nggak? Sekarang yang penting nggak usah angan-angan seawall dulu lah, kayak Pantai Indah Kapuk, Muara Karangpluit aja udah nggak banjir kan? Karena dia punya sistem border, sistem pompa, tanggul untuk pompa. Tinggal di daerah Cakung Cilincing udah tutup juga. Jadi itu aja lebih gampang. Ya, tapi apakah kemudian dalam periode tertentu tanggul itu akan ditinggikan lagi mengingat Ya, permukaan pasti. Jakarta Makanya akan yang ada selalu polder dan tanggul terus ditinggikan. turun. Ya makanya kita harus
pump harus kita beli supaya tidak boleh pakai air tanah lagi di Jakarta. Dan kita mesti ada waduk di Ciawi yang bisa mengisi air ke reservoir, sehingga dari gunung itu di bawah lapisan tanah itu terisi air. Kalau sekarang semua gedung-gedung hotel semua kan pakai air pump, bukan air pump, air tanah. Itu membuat tambah turun. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat ya. Kita sudah bisa membedakan seperti apa kedua mantan Gubernur DKI Jakarta ini dalam rangka penanganan banjir. Karena kita tahu ya bahwa selain dari macet, persoalan Jakarta itu adalah banjir. Nah, banjir ini memang dari periode ke periode, dari gubernur ke gubernur, ini yang sering menjadi santapan santapan empuknya lah para politisi kalau mau menggait suara di Jakarta. Ya itu tadi, kemiskinan, kemacetan, dan banjir. Kalau itu bisa dicarikan solusi, itu akan mendapatkan pasti dukungan dari warga Jakarta. Nah, tetapi ini kelihatannya terbalik sahabat-sahabat ya. Apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Anies bahwa akan melakukan misalnya pompanisasi dan sumur resapan bagi tempat-tempat atau wilayah-wilayah cekungan yang dianggap bahwa itu bisa menampung air di sana, ternyata itu gagal sahabat-sahabat dan tidak terbukti. Nah, kita sudah bisa membedakan pada apa konsep penanganan banjir oleh Pak Ahok. Ya, kita sudah tahu ya bahwa memang ini sangat bertentangan dengan masyarakat sahabat-sahabat. Karena pasti kita mau normalisasi sungai, dimana kalau kita tahu bahwa sungai hari ini di Jakarta itu ya endapannya itu sudah terjadi pendangkalan. Karena disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang setiap hari itu kadang karena tidak sadar lingkungan, akhirnya dia membuang sampahnya di sungai sahabat-sahabat, sehingga terjadi pendangkalan. Kemudian kalau terjadi pendangkalannya pelan-pelan di sanalah akan dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, kalau ini dilakukan pasti ada lagi jas yang akan muncul bahwa Pak Ahok itu akan melakukan penggusuran. Nah, itu yang sering muncul sahabat-sahabat. Tetapi sebenarnya Pak Ahok juga kan punya solusi sahabat-sahabat, dengan misalnya memfasilitasi warga bagi yang terdampak atau yang ada di pinggiran sungai, itu bisa dibuatkan rusun supaya dia bisa tinggal di sana. Tetapi kadang isu-isu ini digoreng, isu ini dimanfaatkan oleh lawan-lawan politisi Pak Ahok yang menuduh misalnya melakukan penggusuran kiri kanan, membabi buta. Nah, itu sahabat-sahabat yang kadang dimanfaatkan oleh orang. Tetapi ternyata pada tahun 2017 yang lalu di Jakarta, ternyata konsep ini yang paling diterima adalah ternyata konsep dari Pak Anies, yang hasilnya bisa kita lihat. Selama 5 tahun Pak Anies, ternyata dia juga tidak mampu menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Tetapi dengan banyaknya sungai-sungai yang sudah dilakukan normalisasi oleh Pak Ahok, itu beberapa titik itu sudah bisa terselesaikan. Dan malah Sungai Ciliwung yang rencananya akan dilanjutkan untuk melakukan normalisasi, karena Pak Ahok tidak terpilih lagi, masyarakat Jakarta lebih suka Pak Anies, sehingga normalisasi Sungai Ciliwung itu tidak dilanjutkan. Nanti setelah PLT Pak Heru menjabat, baru normalisasi berhasil dilakukan, pembebasan lahan di Sungai Ciliwung itu sudah selesai semua, dan sekarang sungai itu sudah mulai dikerja, dan
Menurut informasi dari masyarakat, walaupun lama ya di Jakarta itu banjir, tetapi surutnya sudah mulai cepat berkurang. Itu artinya dampak dari normalisasi apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Ahok sebelumnya, sebenarnya itulah program yang tepat dalam rangka untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Kita dukung Pak Ahok untuk melakukan normalisasi, kita dukung Pak Heru untuk melakukan normalisasi, bagaimana sungai-sungai ini dipulihkan kembali agar bisa menampung air kembali. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.